warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu kembali dengan Kimiaku Channel. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi ilmu kimia yang berkaitan dengan kesetimbangan kimia. Di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan tentang materi kesetimbangan kimia ini, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk menentukan tetapan kesetimbangan konsentrasi. Untuk video kali ini saya ingin menjelaskan jenis salah satu tetapan kesetimbangan yang lain jika reaksi kesetimbangannya terjadi pada zat-zat yang berwujud gas. Apakah itu? Silakan disimak video ini sampai selesai. Semoga bisa dipahami. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menentukan persamaan tetapan kesetimbangan tekanan parsial gas atau Kp dan kemudian menghitung nilai dari tetapan kesetimbangan tekanan parsial gas tersebut. Untuk reaksi kesetimbangan yang berwujud gas, tetapan kesetimbangan selain bisa dihitung dengan menuliskan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc seperti pada video sebelumnya, kita bisa juga menyatakan tetapan kesetimbangan tersebut berdasarkan tekanan dari parsial masing-masing gas. Sehingga disebutlah di sini tetapan kesetimbangan tekanan parsial gas atau dilambangkan dengan Kp. Secara umum untuk reaksi, misalkan ada reaksi dari Ma, wujudnya gas, kemudian ditambah dengan B, koefisiennya adalah N, reaksi kesetimbangan menghasilkan C dan D dengan koefisien masing-masing adalah P dan Q. Maka secara umum, persamaan tetapan kesetimbangan parsial gas atau Kp dari persamaan reaksi yang ada di sini bisa kita tuliskan Pc dikali Pd berpangkat koefisien masing-masing dibagi hasil kali dari Pa dan Pb dipangkatkan koefisien masing-masing. Kita bisa lihat di sini bahwa di dalam persamaan reaksinya untuk zat C itu koefisiennya adalah P, untuk zat D koefisiennya adalah Q. Nah, lambang di sini untuk arti dari masing-masing simbol yang ada dalam persamaan Kp adalah untuk Pa artinya adalah tekanan parsial gas A. Pb berarti tekanan parsial gas B, Pc tekanan parsial gas C, dan Pd tekanan parsial gas D. Secara umum persamaan tetapan kesetimbangan parsial gas atau Kp sama seperti dengan menghitung Kc, artinya yang ada di bagian atas di sini adalah yang daerah yang hasil reaksi ya, yang merupakan zat hasil reaksi. Namun kalau di dalam Kc di sana adalah konsentrasi, maka untuk Kp di sini adalah tekanan. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghitung nilai Kp? Setelah kita bisa menuliskan persamaan tetapannya untuk Kp ini. Di sini ada nilai Pa atau tekanan parsial gas A dan selanjutnya. Untuk menghitung nilai Pa dan zat-zat yang lainnya, tekanan parsial masing-masing zat yang ada dalam persamaan reaksi, maka ini secara umum rumusnya adalah untuk Pa, maka mol A dibagi dengan mol total dikali dengan tekanan total. Kemudian untuk mol total berarti mol A plus mol B ditambah mol C dan mol D, atau mol total itu adalah penjumlahan dari seluruh mol zat-zat yang ada dalam persamaan reaksi tersebut. Kemudian untuk tekanan total atau P total itu merupakan juga penjumlahan dari tekanan parsial seluruh zat yang ada dalam persamaan reaksi tersebut.
Jadi PA plus PB plus PC plus PD sesuai dengan persamaan reaksi yang ada di sini. Nah, untuk PB, PC, dan PD ataupun zat yang lainnya nanti, untuk menghitung nilai P yang lain, maka kita tinggal gantikan secara umum di sini. Kalau di sini menghitung zatnya A, maka di sini molnya A. Kalau menghitung mol PB, maka di sini adalah mol B, dan seterusnya. Untuk lebih memperjelas, kita lihat contoh soal yang ada di sini. Diketahui dalam wadah bertekanan 4 atmosfer atau 4 atm terdapat kesetimbangan antara 0,4 mol H2 dengan 0,2 mol I2 dan 0,2 mol HI. Reaksinya adalah seperti ini, yaitu H2 plus I2 menghasilkan 2 HI. Nah, berapa besar harga Kp dari reaksi tersebut? Kita akan coba hitung. Untuk menjawab soal ini, secara umum Kp adalah persamaan untuk Kp dari reaksi yang ada di soal. Kita tuliskan terlebih dahulu. Di sini ada pH I pangkat 2. Karena di sini hasil reaksinya adalah zat Hi, koefisiennya adalah 2, maka dalam persamaan Kp, dalam perbandingan rumus di tetapan Kp ini, untuk zat yang berada di atas adalah Hi, karena adalah hasil reaksi. Jadi Hi di sini di atas, kemudian per hasil kali dari zat-zat yang bereaksi, yaitu H2 dan I2. Hasil kali dari tekanan zat yang bereaksi, yaitu H2 dan juga I2. Berpangkat koefisien masing-masing. Karena di sini angkanya 1, maka kita tidak perlu tuliskan pangkatnya di sini. Di masing-masing tekanan H2 dan I2. Sehingga untuk menghitung ke Kp nanti berapa, kita teruskan dulu untuk menghitung nilai P masing-masing zat, baik pHi, pH2 maupun PI2. Nah, untuk menghitung ketetapan parsial masing-masing zat, di sana kita perlukan ada mol total ya. Untuk menghitung mol total berarti kita jumlahkan semua mol zat yang ada, yaitu mol H2 plus mol I2 plus mol HI. Mol H2 itu adalah 0,4 dalam soal di sini, kemudian I2 adalah 0,2 dan mol HI juga 0,2. Maka hasilnya adalah 0,8. Setelah kita menghitung mol total, baru kita bisa menghitung tekanan parsial masing-masing zat. Kita akan menghitung nilai tekanan parsial dari gas H2 atau pH2. Karena yang mau dicari adalah H2, maka rumusnya adalah mol H2 per mol total dikali tekanan total. Nah, di sini P total artinya tekanan total. Kita masukkan nilai masing-masing dari yang sudah ada di rumus. Mol H2 adalah 0,4 dan mol total adalah 0,8. Dikali P total di dalam soal, P totalnya di sini adalah 4. Maka nilai dari hasilnya yang sudah kita hitung di sini untuk pH2 adalah 2 atm. Selanjutnya kita akan hitung pHi ataupun PI2. Ya, untuk PI2, maka yang akan kita masukkan adalah mol I2 per mol total. Mol I2 per mol total. Mol I2 di sini 0,2, mol total adalah 0,8 dikali P total 4 atm, maka hasilnya adalah 1 atm. Untuk
dari HI, karena nilai HI molnya sama dengan nilai molnya I2, sudah akan pasti sama dengan PI2. Selanjutnya dari sini kita sudah mendapatkan nilai masing-masing tekanan parsial untuk semua zat yang ada dalam persamaan reaksi. Oleh karena itu, kita tinggal masukkan ke dalam rumus Kp yang sudah kita tentukan di awal tadi. Maka Kp-nya adalah untuk PHI kuadrat, HI-nya tadi di sini kita lihat PHI-nya adalah 1. Kemudian kita bagi per dengan pH2, di sini hitungnya adalah 2. Jadi untuk tekanan parsial gas H2 di sini adalah 2, dan untuk P dari I2 di sini hasilnya adalah 1 atm. Maka hasil akhirnya adalah 0,5. Inilah salah satu contoh soal untuk menghitung nilai Kp dari suatu persamaan reaksi kesetimbangan yang berfase gas. Di dalam soal ini, semua zat yang diketahui molnya adalah sudah dalam keadaan setimbang. Bagaimana kalau di dalam soal yang diketahui masih ada yang belum setimbang? Contoh soal yang akan saya jelaskan berikut ini, di mana soal yang ada ini nanti bukan yang dalam bentuk kesetimbangan yang diketahui, melainkan masih dalam kondisi mula-mula. Contoh soalnya adalah untuk reaksi dari 2A plus B menghasilkan C plus 3D. Kemudian diketahui di dalam ruangan bertekanan 8 atm, di mana 0,24 mol A bereaksi dengan 0,30 mol B. Pada keadaan setimbang diperoleh D sebanyak 0,06 mol. Nah, hitunglah nilai Kp untuk reaksi tersebut. Nah, disinilah yang saya maksudkan bahwa soal yang kedua ini berbeda dengan soal yang pertama, karena di dalam soal yang kedua ini, yang diketahui zatnya, molnya adalah mol mula-mula, bukan mol dalam keadaan setimbang. Yang diketahui dalam keadaan setimbang hanyalah salah satu zat dari hasil reaksi. Maka untuk menghitung nilai Kp, kalau contoh soalnya nanti seperti ini, kita melakukan proses untuk mencari mol dalam keadaan setimbang untuk zat-zat yang belum diketahui. Pertama-tama kita tuliskan persamaan reaksinya. Kemudian kita tuliskan mol mula-mula, di mana di dalam soal mol mula-mula untuk A adalah 0,24 mol, dan untuk mol zat B adalah 0,30 mol. Untuk C dan D pada keadaan mula-mula tentu saja belum ada. Kemudian kita tuliskan mol yang bereaksi, nilainya masih belum bisa kita tentukan. Kita tuliskan dulu untuk mol yang dalam keadaan setimbang, di mana di soal ini tadi diketahui salah satu zat yang ada dalam keadaan setimbang adalah untuk zat D. Besar molnya adalah 0,06 mol. Kita posisikan sesuai dengan tempatnya untuk zat D di keadaan setimbang. Di sini kita tuliskan 0,06 mol. Nah, selanjutnya dari informasi yang diketahui salah satu yang ada dalam keadaan setimbang adalah D, maka D ini nanti nilai untuk mol zat D pada saat terjadi reaksi besarnya adalah sama dengan 0,06 mol juga, sama dengan pada keadaan setimbangnya. Selanjutnya kita mencari mol-mol zat lain yang bereaksi di sini, yaitu C, B, dan A, dengan berpatokan pada mol zat D. Kemudian kita gunakanlah perbandingan koefisien untuk menentukan mol-mol zat yang lain yang ada di sini. Untuk
mol zat C. Di sini kita lihat koefisien C adalah 1, koefisien D adalah 3. Maka mol zat C kita akan hitung dengan rumus ini 1/3, karena perbandingannya adalah 1 dan 3, jadi 1/3 dikali molnya zat yang diketahui ini yaitu D. 1/3 kali 0,06 adalah 0,02. Sehingga mol untuk C pada keadaan setimbang juga nanti adalah 0,02. Karena di awal di sini dia belum ada. Kita akan hitung nilai mol zat B. Kita melihat di sini dasarnya bisa lihat punya D, bisa juga lihat punya C. Kalau koefisiennya C di sini 1, koefisien B di sini juga 1, 1/1, maka untuk nilai mol zat B pada saat reaksi terjadi yang digunakan adalah sebesar 0,02 mol, sama dengan molnya C. Untuk molnya zat A, kita lihat koefisiennya A adalah 2. Kita bandingkan dengan B bisa, dengan C bisa, dengan D juga bisa. Nah, 2/1, kalau kita gunakan dengan B atau dengan C itu sama. Artinya untuk mol A adalah 2/1 dari mol B. Atau 2/1 dari mol C. 2 kali lipatnya dari mol B itu berarti adalah 0,04 mol. Nah, kemudian kita bisa menghitung mol keadaan setimbang untuk zat A dan zat B dengan cara mengurangkan mol mula-mula dengan mol yang bereaksi. Sehingga untuk mol zat A adalah 0,2, untuk mol zat B adalah 0,28. Inilah mol-mol zat yang ada dalam persamaan reaksi tersebut yang sudah kita hitung dalam keadaan setimbang. Maka yang akan kita totalkan untuk mencari mol total adalah mol zat-zat yang sudah dalam keadaan setimbang ini. Totalnya adalah 0,20, 0,28 plus 0,02 ditambah 0,06. Hasilnya mol total dari reaksi ini adalah 0,56. Dan kita akan menghitung nilai PA dengan perbandingan mol A per mol total dikali P total. Mol A tadi 0,20 per 0,56 mol totalnya dikali 8 atm. Hasilnya adalah 2,86 atm. Untuk tekanan B, tekanan parsial zat B yaitu 0,28 molnya dari zat B yang pada keadaan setimbang dibagi 0,56 mol total dikali 8 atm. Hasilnya adalah 4 atm. Selanjutnya untuk tekanan parsial zat C, kita masukkan di sini mol zat C. Mol zat C di sini adalah dalam keadaan seimbang 0,02 per mol total 0,56 kali 8 sama dengan 0,29 atm. Dan dan tekanan parsial zat D yaitu molnya D per mol total dikali 8 atm. Hasilnya adalah 0,85 atm. Maka menghitung Kp dari reaksi yang ada di soal ini, secara umum rumusnya kita tuliskan seperti ini. Untuk hasil reaksi yaitu C dan D ini di atas dari perbandingan. Tekanan parsial zat C dikali tekanan parsial zat D. Kemudian parsial zat D ini tekanannya ini kita pangkatkan dengan 3 karena di dalam persamaan reaksi ada koefisien 3 untuk zat D. Dibagi dengan hasil kali tekanan parsial zat A pangkat 2 dengan tekanan parsial zat B. Tekanan parsial zat A ini ada kita pangkatkan dengan 2 karena koefisien A di sini adalah 2. Kita masukkan nilai masing-masing yang sudah kita hitung di atas ini ke dalam persamaan umum dari Kp.
Maka hasilnya adalah 0,29 untuk yang C tadi ini. Kemudian PD-nya adalah 0,85. Kita pangkatkan dengan 3 dibagi dengan tekanan parsial zat A yaitu 2,86. Ini kita pangkatkan dengan 2. Ini 2,86 pangkat 2 dikali tekanan parsial zat B yaitu 4. Nah, ini kali 4. Hasil akhir adalah 0,01. Inilah dua contoh soal yang sudah saya sampaikan. Bagaimana cara kita untuk menghitung nilai tetapan kesetimbangan parsial gas dari suatu reaksi kesetimbangan yang berwujud gas atau disebut dengan Kp. Selanjutnya untuk mencoba bisa dilihat di soal yang sudah saya tuliskan di sini. Dalam ruang bertekanan 4 atm dimasukkan 0,4 mol gas nitrogen dan 0,6 mol gas hidrogen. Menurut reaksi N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Dan pada keadaan setimbang diketahui 0,2 mol gas NH3 telah terbentuk. Berapakah nilai tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut? Demikianlah untuk penjelasan materi ilmu kimia di video kali ini. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.